Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak orang sekarang sedang marah-marah dari kelompoknya pendukung Pak Jokowi karena kekuatan politiknya. Sekarang kita melihat ya, bukan hanya kekuatan pemerintahan, tapi kekuatan politiknya itu semakin tergerus. Dan di belakangnya entah ada peran Pak Prabowo atau tidak ya, tapi dari segi kacamata politik mau tidak mau ya kita melihatnya seperti itu. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui kemarin, pendukung terbesar Jokowi yang sudah melakukan bukan rakernas ya, apa kemarin tuh di Projo yang dihadiri oleh banyak orang, memang itu menunjukkan kepada kita sedikit banyak mereka punya pengaruh, punya kekuatan ya. Itu seperti berbelot kepada Pak Prabowo dan kalau saya rasa sih ya sama Gerindra jangan diterima begitu. Itu nanti akan ada videonya sendiri lah. Cuman aroma-aroma pembelotan ini memang dirasakan oleh banyak sekali termul. Nah, yang akan kita saksikan di sini adalah ketua geng Solo nih, marah-marah. Cuman sebelum ke situ, ini ada aura-aura kegembiraan lah ya. Saya sudah mengatakan dari kemarin, sekarang politik itu dia sudah menjadi konsumsi entertainment ya. Kita bikin bahasa baru apa? Politainment. Jadi politik entertainment itu sudah menjadi demikian, karena bagaimanapun orang yang memiliki kepedulian ya terhadap negara itu pasti akan melihat perkembangan negara ini seperti apa. Dan channel saya ini sepertinya subscribersnya itu banyak sekali yang tadinya tidak memilih Pak Jokowi. Dalam pengertian ya sedikit banyak ada kekecewaan tatkala pemerintahan Pak Jokowi menang atau pemerintahan Pak Prabowo yang saat ini juga menang, karena memang ada bau-bau Jokowi di situ. Cuman saya sudah mengatakan sedari dulu ya, waktu Pak Prabowo pertama kali dilantik, saya kecewa Pak Prabowo itu terpilih, tapi ada ketenangan begitu. Entah dari mana ketenangan itu, karena saya melihat Pak Prabowo itu sedikit banyak punya integritas, dan sekarang memang ketenangan itu terbayar begitu ya. Cuman begini dulu nih, untuk orang-orang yang ada kekecewaan ya di dalam politik praktis. Kalau saya sih kan alhamdulillah begitu ya, tidak pernah memilih Jokowi. Jadi ya kerugian apapun yang diterima oleh negara yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan Jokowi, baik langsung atau tidak langsung, kita tidak memiliki beban moral begitu. Dan orang-orang yang tidak memilih Jokowi, saya kira integritas membela negaranya itu besar, karena memang kita itu tidak fanatik terhadap satu tokoh tertentu. Kita ini melihat sekiranya yang terbaik, dan qadarullah tidak pernah terjadi itu ya. Itu yang terjadi kalah terus ya. Tapi sekali lagi kita menjadi tidak memiliki beban moral tatkala negara rugi, kemudian situasi politik kacau dan lain sebagainya. Jadi ada ketenangan tersendiri di situ. Nah, sehingga apabila sekarang misalkan Pak Jokowi ini jadi carut marut, kemudian di dalam pemerintahan Pak Prabowo semakin menguat, kemudian banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari pemerintahan Pak Prabowo, kita senang saja begitu ya, asik-asik saja. Nah, itulah secara singkat ya gambaran psikologi orang-orang yang memang sedari awal tidak memilih Pak Jokowi. Yang tidak memilih Pak Jokowi itu ada dua ya. Ada yang memang awalnya tertipu dulu, jadi dia itu memilih dulu Pak Jokowi, seperti teman saya. Saya punya teman seperti itu, sempat berdebat mengenai Pak Jokowi waktu pertama kali yang bersangkutan itu mencalonkan diri sebagai presiden. Saya bilang ini orang nggak bener begitu. Tapi dia kekeh ngotot. Wah enggak, bagus begitu ya, merakyat dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai periode pertama dia langsung jadi anti Jokowi. Ada yang seperti itu. Ala kulli hal ya, kita akan menyaksikan sekarang nih bagaimana tantrumnya ketua geng Solo mengenai peta politik yang sedang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, Ketua Umum Barisan Geng Solo. Salam NKRI. Ya kan? Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Ketua Umum Projo, Pak Budiari.
Pertama-tama terima kasih saya turut diundang menghadiri Kongres 3. Nah, kongres ya. Dan sejujurnya saya harus katakan bahwa saya sangat menyesal menghadiri acara kongres Anda. Oke, ini ada penyesalan. Jadi ini hitopnya yang diajak ngobrolnya langsung Pak Budi Ari. Orang ini saya tidak tahu agamanya apa. Jadi saya tidak bisa langsung menjawab salamnya begitu. Kemudian ini orang yang kemarin mengatakan Jokowi itu adalah orang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita sudah tahulah posisinya di mana begitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia kecewa sudah hadir di kongresnya Projo kemarin. Kita lanjutkan dulu. Pak Budi Ari, sia-sia. Saya sebenarnya sudah punya janji untuk ke Solo menjumpai Bapak Jokowi. Tapi ketika saya diundang untuk menghadiri Kongres Projo, saya berpikir Bapak bakalan hadir juga di situ gitu. Nah, jadi kalau Pak Jokowi diundang untuk juga turut menghadiri Kongres Projo itu, lantas sayanya ke Solo, maka sia-sialah tujuan saya ke Solo. Jadi dan ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Ini saya belum menyaksikan video ini, jadi organik ya. Reaksinya itu kita saksikan bareng-bareng. Tanpa ragu saya memutuskan untuk tidak ke Solo, lalu saya menghadiri acara Kongres Projo. Hari ini hari Minggu tanggal 2 November 2025. Saya diundang lagi, diminta untuk hadir lagi. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ogah rasanya saya menghadiri Kongres. Bahasa lainnya najis. Harus hadir ke Kongres Projo itu. Kecewa sekali ya, kasihan. Projo. Ketiga, Pak Budi Ari yang saya hormati, mungkin Anda lebih paham ya. Ada filosofi yang mengatakan sesakit-sakitnya disakiti orang lebih sakit ketika disakiti teman sendiri oleh apa? Orang yang kita kasih. Oke. Jadi saya bukan mendahului Bapak Jokowi, bukan juga merasa yang paling mewakili Bapak Jokowi. Tapi sebagai manusia kita punya naluri, kita punya hati, kita punya perasaan. Di mana berbicara tentang perasaan, pada umumnya manusia itu sama. Bisa merasa tersinggung, bisa merasa tersakiti, bisa terlukai. Dan saya yakin Bapak Jokowi itu manusia juga yang punya perasaan, yang bisa merasa tersinggung, yang bisa merasa sakit, yang bisa merasa terluka, Pak Budi Ari. Sebentar ya, ini di dalam konstelasi politik seharusnya perasaan itu jangan terlalu banyak dibawa. Baper jadinya seperti ini. Jadi kasihan kalau orang-orang tulus itu malah terjun ke dalam politik dan tidak tahu rimba kejamnya politik. Kasihan, ya akan menjadi seperti Bapak ini. Tuh kan, wajahnya itu sedih sekali, murung sekali. Anda berpolitik siap-siap dihianati begitu. Ya, mau apa kita bilang? Pertanyaan mendasar yang ingin saya ajukan kepada Pak Budi Ari, kenapa Anda mengundang Bapak Jokowi? Apa maksud Anda, Pak Budi Ari? Bisa Anda jelaskan tidak ke publik? Apa maksud Anda? Makanya saya katakan, Pak Budi Ari, apa iya sesadis itu seorang Budi Ari? Maksudmu Anda mengundang Bapak Jokowi datang menghadiri Kongres 3 Projo, kemudian di acara kongres tersebut Anda mengatakan bahwa logo Projo akan berubah agar tidak terkesan kultus terhadap individu. Terus kemudian Anda katakan singkatan Projo itu bukan Pro Jokowi. Begitu di depan-depan Bapak Jokowi hadir di acara kongres Projo, dan Anda katakan begitu, Pak Budi Ari. Di mana otakmu, Pak Budi Ari? Oke. Kalau di mana otak, saya katakan kepada semua termul, termasuk geng Solo, di mana otak kalian itu? Begini dulu ya, saya mau menjawab dulu nih yang ditanyakan. Jadi saya kira begitu. Ini analisa saja begitu ya, analisis saja ini. Jika Pak Jokowi datang, Pak Budi Ari tidak akan melakukan gestur yang terjadi. Ya, kenapa Pak Jokowi tidak datang? Itu sebelumnya sudah ada pembicaraan. Saya kira begitu ya. Jadi harus dilihat dulu bahwa Pak Budi Ari ini adalah orang yang dicopot dari kabinetnya Pak Prabowo tuh. Kemudian waktu Pak Jokowi ditanya tentang Pak Budi Ari ini, Pak Jokowi tidak mau tahu. Itu kan katanya hak
prerogatifnya presiden. Kemudian dikatakan apakah akan bertemu dengan Pak Budi Ari, Pak Jokowi mengatakan ya mungkin nanti ada pertemuan. Dan pertemuan itu sudah terjadi. Saya tidak mengetahui apa di belakang Pak Jokowi dengan Pak Budi Ari, tetapi kan desas-desusnya terjadi tuh di sini. Ada saling sandra. Saya kira banyak rahasianya Pak Budi Ari yang diketahui oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi pun banyak mengetahui rahasianya Budi Ari. Saya kira demikian. Tetapi terjadi deadlock nih pembicaraan. Yang mana pada akhirnya kongres yang mau dilaksanakan sejak tahun lalu itu secara cepat langsung dilaksanakan kemarin, selesai. Dan kehadiran Pak Jokowi kalau misalkan sampai hadir itu menandakan loyalitas Pak Jokowi terhadap Budi Ari. Jadi apakah Budi Ari ini masih bisa mengambil keuntungan dari seorang Jokowi atau tidak? Ternyata sudah tidak bisa. Jokowi sudah tidak punya power ternyata ya. Nah dari situ Budi Ari mikir-mikir, ini kira-kira gimana? Akhirnya terjadilah narasi yang keluar itu merubah logo dari tadinya muka Pak Jokowi menjadi Hornet. Kemudian Projo itu bukan Pro Jokowi. Yang mana padahal itu demikian adanya. Jadi kalau dikatakan alasannya itu supaya tidak mengkultuskan individu, telat. Projo itu sudah dari dulu ada lambangnya, sudah demikian sedari dulu. Ini adalah manuver politik culas. Makanya kalau misalkan orang seperti Pak Budi Ari ini ya harus dilihat-lihat sama para pelaku politik praktis. Terkhusus sekarang yang mau dituju adalah Gerindra begitu. Saya tidak tahu apakah Gerindra itu melihat di dalam sosok Pak Budi Ari ini ada value, masih ada value yang ditawarkan kepada Gerindra atau tidak, saya tidak tahu. Cuman ya orang seperti ini memang sudah tidak bisa dipercaya. Kalau kita melihat dari sisi orang yang memang mau melihat itu perkara bagaimana adanya substansi perkara yang terjadi, bukan sekedar dilihat dari konstelasi politik, orang seperti Budi Ari sudah tidak bisa dipercaya begitu. Itu kalau dari apa yang saya lihat. Nah sekarang kan bukan dari kita saja, dari tadi yang mengasihinya pun Pak Kristianto ini pun sudah kecewa dengan Pak Budi Ari. Jadi seharusnya memang lebih baik disingkirkan saja begitu. Jangan dulu kemana-mana ya, ini kita akan teruskan dulu nih. Mohon maaf untuk teman-teman Projo. Saya hormat kepada teman-teman Projo. Tapi saya mau katakan, ini pandangan pribadi saya, bahwa sikap dan keputusan yang dilakukan oleh ketua umum kalian merupakan sebuah sikap yang di luar batas moral menurut saya. Kita tahu Bapak Jokowi banyak digempur. Oke, kalau di luar batas moral itu dari dulu orang-orang seperti kalian yang ada di Pak Jokowi memang begitu. Itu sudah sikap kalian itu sudah sifatnya seperti itu. Jadi ya silahkan selamat menikmati. Isu dengan berbagai fitnah, cacian dan makian dari orang-orang yang memang berseberangan pandangan dengan beliau. Sehingga menurut saya sakitnya itu jauh lebih sakit ketika disakiti oleh Budi Ari. Anda katakan Projo bukan singkatan Pro Jokowi. Artinya selama ini masyarakat yang mengikuti Projo telah Anda tipu. Kan masyarakat mengikuti Projo itu karena masyarakat berpandangan ini adalah Pro Jokowi. Betul tuh Pak Budi Ari. Lihat Anda itu sudah menyakiti banyak sekali termols Pak Budi Ari. Ya tidak bermoral Anda itu. Ya dan nanti suatu saat lihat juga ngaca ya sama. Satu spesies. Kenapa enggak dari dulu Anda katakan Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi? Betul, kenapa dari dulu? Logo gambar Bapak Jokowi. Maaf, saya menghadiri acara kongres Anda, Pak Budi Ari. Saya memang mengenakan kemeja putih, tetapi di luar saya pakai identitas saya. Karena saya nggak mau diklaim bahwa saya bagian dari Anda, Pak Budi Ari. Saya punya jati diri. Jadi Pak Budi Ari yang saya hormati, sesakit-sakitnya Pak Jokowi disakiti oleh Roy Suryo CS, Dr. Tifa, Rismon, para Jenderal Purnawirawan yang berseberangan pandangan dengan Pak Jokowi. Sesakit-sakitnya itu lebih sakit disakiti oleh Anda ketika Anda katakan Projo akan merubah logo, Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi. Anda akan bersandar mendukung penuh pemerintah termasuk juga partainya. Dengan begitu mantap Anda memproklamirkan diri. Dan sudah minta izin mau berpolitik apabila begitu dipinta oleh presiden tuh si Budi Ari. Begini, saya mau melihat dulu. Ini orang tulus ya, Pak Kristianto ini. Ini orang tulus. Beliau itu orang timur kalau tidak salah ya.
Nah, orang timur itu setahu saya itu orangnya tulus-tulus tuh. Jadi memang tidak terlalu banyak menganalisa kesana kesini, enggak. Kalau udah senang sama orang udah senang, itu dibela sampai akhir begitu. Kalau nggak senang entah bisa berubah atau tidak saya tidak tahu. Cuman orang-orang timur itu orang-orang yang tulus, dan orang tulus seperti ini saya tidak mengatakan benar loh ya, karena ketulusan dan kebenaran itu dua perkara yang berbeda. Orang tulus seperti ini tatkala melihat perkara yang di luar ekspektasinya seperti inilah sakit hati begitu. Saya cuman mau memberikan advice ya, sedikit nasihat saja. Kalau di dalam berpolitik jangan baper. Itu saja. Masuk Partai Gerindra, saya nggak masalah sudah dengan minta itu, Pak itu. Budiari. Kalau bicara sentimental Pak Budiari, saya dapat bocoran informasi bahwa Anda itu hanya sedang diuji oleh Bapak Presiden, Presiden Prabowo Subianto. Loyalitasmu terhadap Bapak Jokowi itu diuji, sehingga Anda ditawari masuk Partai Gerindra. Nah, ketika Anda masih menyandang nama besar Projo, lalu tanpa serta-merta, tanpa mempertimbangkan dengan bijaksana ajakan itu untuk langsung mengiyakan, untuk langsung mengikuti Partai Gerindra, kebaca langsung loyalitasmu ternyata receh sekali. Selanjutnya dari itu Anda dicopot. Oke, sebentar ya. Itu analisa beliau itu saya tidak tahu dari mana analisanya, cuman itu akan berdasarkan dari sangkaan mereka bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini masih erat hubungannya begitu ya. Ini kita coba nih tes si Budi Ari gimana begitu, kita tawarin masuk Gerindra. Ternyata nggak loyal, udah nggak terima di dua-duanya. Itu mungkin apa yang mau dikatakan oleh Pak Kristantio ini. Dari Menteri Koperasi, saya berpikir bahwa bocoran informasi yang saya terima bahwa loyalitasmu terhadap Bapak Jokowi hanya sedang diuji oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu masuk akal, connect, nyambung. Tapi sepertinya Anda belum sadar juga. Anda ke Solo mengundang Bapak Jokowi untuk hadir dalam acara Kongres Projo ketiga. Saya membayangkan betapa di mana harga diri seorang Jokowi apabila hadir di situ, duduk di situ, lalu Anda katakan Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi, lalu Anda katakan logo Projo akan diganti dan seterusnya. Betapa di mana harga diri seorang Jokowi kalau dia sedang duduk di situ dan Anda mengeluarkan statement seperti itu. Oke, kalau Pak Jokowi hadir, Pak Budi Ari tidak akan mengatakan itu karena dia masih melihat bisa mengharapkan Pak Jokowi. Jadi tadi dikatakan ya, ini Pak Prabowo menguji Budi Ari itu connect bagi siapa, bagi beliau begitu ya, bagi yang bersangkutan ini dalam pengertian make sense. Ya betul, kalau memang dari awal kita mengatakan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sebegitu eratnya. Cuman permasalahannya ini politik, Bung. Jadi sekali lagi Pak Prabowo itu sudah malang melintang di dunia politik, Pak Jokowi pun demikian. Mereka itu sudah profesional, tahu begitu ya, nggak baperan. Karena itulah Pak Jokowi berani untuk keluar dari PDIP untuk mengkhianati Megawati, karena begitulah politik adanya, dan Anda harus mulai berani mengambil kenyataan bahwa tidak ada uji menguji di sini. Ini memang saya tidak tahu ya sekuat apa Pak Budi Ari itu. Saya tidak tahu karena memang ada isu kan Budi Ari ini ada kaitannya dengan judul tuh jadi online. Saya tidak tahu kebenarannya. Cuman kalau memang itu benar, kita akan bisa melihat memang dia itu kuat sekali, berarti di belakangnya itu ada kekuatan yang bisa dipakai di dalam kontestasi berpolitik di Indonesia. Nah, dari segi ini maka apabila sudah melihat Budi Ari itu bahwa Pak Jokowi sudah tidak reliable, sudah tidak bisa dijadikan safety net, akhirnya berpindah. Nah, pertanyaannya apakah Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra itu masih mau menerima orang seperti yang bersangkutan atau tidak, Budi Ari dalam maksud ini? Saya tidak tahu, kita akan saksikan beberapa hari ke depan mungkin. Di mana hati nuranimu? Gak ada hati nurani. Saya mengerti dalam politik itu. Sudah tidak ada lagi yang bisa dijilat dari seorang Jokowi. Sehingga wajar orang-orang yang telah dibesarkan oleh Bapak Jokowi atau orang-orang yang menumpang pamor Bapak Jokowi untuk membesarkan diri sudah tidak lagi menganggap Jokowi itu seorang manusia yang berarti. Saya memahami. So itu bagus tuh, mengakui memang sudah tidak ada yang bisa dijilat dari Jokowi. Yang kalau mau sekarang membela Jokowi itu harus masuk partai, karena Pak Jokowi itu melihat ini orang-orang di luar partai ini sudah tidak memiliki pengaruh apapun. Jadi Pak Jokowi all out di dalam PSI sekarang, all out di dalam partai. Itu yang bisa kita lihat tuh. Wajar, itu sangat wajar. Bagi para pemburu kekuasaan
wajar bagi para penjilat seperti Anda, Pak Budiari. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Bagi saya secara pribadi, Budiari tak lebih seorang penjilat, bahkan penjilat terbaik di Jambi ini. Oke. Saya Kristianto Yen Oni. Sekali lagi mohon maaf untuk saudara-saudara Projo dimanapun berada. Nah itu bukan hanya milik siapa Pak Budiari ya, penjilat itu dari dulu yang dekat-dekat sama Pak Jokowi demikian. Jokowi pun kepada Megawati memang demikian. Jadi sekarang tinggal Anda tentukan sikap Anda Pak Kristiantio. Kalau Anda memang mau berkutat di dalam politik, cari peluang, jangan pakai perasaan. Kalau mau pakai perasaan, bergabunglah dengan orang-orang yang berpolitik dengan hati nurani juga, bukan dengan transaksi kekuasaan begitu. Itu akan lebih enak. Memang ya orang-orang yang memakai hati nurani di dalam berpolitik itu adalah orang-orang yang punya integritas. Dan orang-orang yang punya integritas masuk ke dalam perpolitikan di Indonesia itu susah menang. Ya itu wajar ya gimana. Jadi kalau kita mau punya integritas kemudian terjun ke dalam dunia politik ya siap-siap menderita begitu, siap-siap menderita. Tetapi tidak akan mengalami rasa sakit hati seperti Anda ini, nggak bakalan mengalami. Insya Allah begitu ya. Tidak bermaksud untuk mengucilkan atau mencoreng, menyinggung, mencemarkan nama baik Projo, tidak. Tapi sejujurnya sebagai Projo juga, bukan Projo sebagai organisasi, tapi Projo secara hati nurani. Kan? Saya kecewa dengan sikap Pak Budiari yang telah dinyatakan di acara Kongres Projo ketiga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harus jujur bahwa saya terlalu sangat kecewa dengan sikap Ketua Umum Projo, Pak Budiari. Kalau saya melihatnya biasa saja, itu sudah menjadi kebiasaan. Pak Jokowi itu dia tidak memiliki loyalitas sama sekali. Dan kalau Anda pun ya Abang Kristiantio ini tidak mau dikecewakan sama Jokowi, lebih baik Anda cepat-cepat cabut begitu. Kecuali kalau memang sudah suka ya memang mau bagaimana lagi. Udah susah. Saya bilang tadi, sepertinya orang Timur itu memang kalau urusan urusan hati nurani, mereka itu orangnya tulus-tulus kok. Ya saya tidak mengeneralisir begitu ya, cuman memang mayoritasnya atau minimalnya yang saya kenal demikian adanya. Jadi lebih baik cepat-cepat cabut karena nggak cocok di Jokowi. Jokowi itu dari awal dia tidak memiliki loyalitas kecuali yang bisa kita lihat sampai sekarang ya kepada dirinya sendiri. Dan itu diwakili sekarang oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Jadi kalau orang itu loyalitas hanya terhadap dirinya sendiri, ya paling nanti melebarnya nanti ke keluarganya begitu. Sekarang makanya kalau mau masuk lewat PSI, besarin PSI kalau mau begitu ya oleh yang bersangkutan ini. Bakal bisa tuh, nggak bakalan kecewa mungkin ya sampai 4 tahun ke depan 2029 tuh. Semoga dia sadar, atau kalau dia memilih untuk tidak sadar, dia memilih untuk terus melanjutkan sikap dia yang tidak bermoral itu, semoga saja konon dia dijanjikan jadi duta besar direalisasi. Bagaimana kalau nggak terrealisasi? Anda telah mengorbankan Projo yang sudah sebegitu hebatnya, manajemen yang sudah begitu mantap. Bentar. Akar rumput yang selama ini dipelihara. Anda telah mengorbankan perasaan mereka. Anda telah mengorbankan segala. Anda telah mengorbankan itu semua. Bahwa Projo termasuk salah satu badan relawan yang menjadi tumpuan rakyat akar rumput. Dan Anda telah mengorbankan itu semua. Bahkan saya menduga badan relawan Projo itu sendiri ke depan bakalan pecah. Ya memang kita melihat seperti itu, udah bakal pecah karena orang-orangnya kalau ada orang-orang seperti Anda ini yang memakai hati nurani begitu ya ketika masuk Projo ya siap-siap sakit hati. Dan tadi ada bocoran yang menarik, dijanjikan jadi duta besar. Ini saya menjadi semakin curiga saja begitu bahwa Pak Budiari ini memang ada kaitannya dengan sesuatu lah di luar sana, di luar negeri sana, entah mana. Nanti kita akan lihat kalau memang betul Budiari ini dia merapat lagi ke Pak Prabowo, kemudian dijanjikan duta besar dan negara mana ini akan sangat menentukan terhadap bacaan kita nih. Siapa sebetulnya di belakang judi online itu? Itu cuma dugaan saya ya. Syukur kalau tetap utuh, kokoh, berdiri. Saya juga berharap dan berdoa Projo tetap kokoh, utuh, berdiri. Apapun yang terjadi terserahlah. Ya sekarang sudah terpecah itu. Anda sudah tidak di situ juga sudah terpecah sebetulnya. Hanya kan kita negara demokrasi, ya kan? Terserah masing orang boleh menentukan sikap politiknya. Tapi sikap Pak Budiari menurut saya sudah terlalu kebablasan. Sudah terlalu jauh dan saya membayangkan Jokowi sebagai seorang manusia yang juga punya perasaan. Tentu saja ada rasa tersakiti. Tentu saja ada terluka. Baper banget ini ya Pak Kristiantio itu. Aduh, kasihan.
Dia manusia juga. Hebatnya mental seorang Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Manusia pula dia. Dalam kurung Dokter Andes ya. Yang juga punya perasaan, yang punya batin, punya hati yang terbuat dari darah dan daging sama dengan hati batin manusia lainnya. Bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa tersakiti, bisa terlukai. Dan itu yang membuat saya kecewa terhadap Anda, Pak Budiari. Sukses buat Anda, Pak Budiari. Tapi menurut saya, mungkin kualat lebih dekat. Saya Kristianto Yen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke. Selamat, semoga sukses. Tapi saya rasa kualat lebih dekat kepada Anda. Oke. Ini saya mau berkata dulu seperti ini ya, Pak Kristianto. Anda itu orang baik sepertinya, orang tulus. Saya rasa ini beruntunglah orang yang memiliki teman, memiliki seperjuangan setulus Pak Kristianto ini. Karena orang seperti ini kadang-kadang tidak melihat benar dan salah juga. Asal suka, asal senang, dia punya loyalitas, dia bela sampai akhir begitu. Beruntunglah orang yang memiliki beliau ini. Nah, yang mau saya katakan begini. Ini kita mau pakai pola pikir ya, karena channel ini channel pola pikir, bukan channel baper nih. Kalau siapa namanya dengan pola pikir seperti itu mengatakan Pak Jokowi bisa sakit hati, beliau juga manusia begitu. Coba bayangkan bagaimana perasaannya Megawati yang dikhianati juga oleh Pak Jokowi begitu. Itu harus mulai juga dilihat. Jadi Pak Jokowi itu bukan orang yang sebaik Anda kira. Kalau Anda memang mau melihat loyalitas, mau melihat hati nurani, Jokowi itu tidak, dari apa yang kita lihat dari luar begitu ya, tidak setulus yang Anda kira. Itu yang harus disadari supaya tidak kecewa di akhir. Ini kalau misalkan Pak Kristianto ini yang dikhianati oleh Jokowinya sendiri seperti Budi Ari. Budi Ari itu saya rasa dia itu merasa agak sudah dibuang oleh Pak Jokowi. Saya rasa begitu ya. Makanya sampai berani untuk mengatakan Projo itu bukan Pro Jokowi, kemudian logo Projo diganti dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi pendidikan yang baik begitu ya. Ada sedikit banyak edukasi yang baik untuk kita di dalam bagaimana cara berpolitik, dan politik itu kejam. Anda masuk ke sana, Anda tidak akan punya integritas kalau mau berhasil. Kalau mau punya integritas, sepertinya tidak akan berhasil. Sepertinya begitu. ya, yang sudah-sudah aja. PKS itu partai yang paling ideologis, tergerus juga pada akhirnya begitu. Nah, kita yang di luar nih, yang tidak masuk politik praktis, kita doakan saja. Mudah-mudahan negara kita ini ada dalam keadaan makmur. Banyak dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkenan, tolong like, tolong komen, yang belum subscribe tolong subscribe, ini supaya narasinya menyebar begitu ya. Karena kita lihat orang-orangnya dari Jokowi itu banyak sekali pada loyal begitu. Cuman ya terserah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dislike aja. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.